Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewer, perkenalkan kami dari kelompok 6 mata kuliah Applikom. Pada video kali ini, kami ingin mengajak teman-teman sekalian untuk mengetahui penggunaan kombinasi aplikasi pada studi kasus kami. Keep watching ya! Dalam pembagian tugas secara berkelompok atau bertim, biasanya terdapat kendala berupa kesulitan dalam membagi dan mengkoordinir penyusunan tugas. Untuk itu, dalam penyusunan studi kasus kami mengandalkan aplikasi Trello. Berikut penjelasan mengenai aplikasi Trello dan fitur-fitur yang ada di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dias Emilia dari kelompok 6 mata kuliah Applikom. Seperti pada sebelumnya, bahwa kami akan menjelaskan tentang kombinasi aplikasi pada penyusunan studi kasus kami. Nah, kami mempunyai tugas berupa studi kasus tentang cryptocurrency dan ingin menganalisis dari aplikasi toko kripto. Nah, kemudian dalam penyusunan tugas tersebut, kami menggunakan aplikasi Trello untuk mempermudah dari penggunaan aplikasi yang memang dikhususkan dalam penyusunan tugas secara bertim dan kelompok. Seperti yang sudah pada tampilan layar kalian, Trello dapat diakses melalui situs Google atau situs browser untuk pengaksesan dan penggunaan aplikasinya. Nah, seperti yang pada tampilan layar terdapat situs resmi Trello, maka kita langsung saja login pada Trello. Nah, ketika sudah ada tampilan login into Trello, kalian bisa menuliskan email kalian untuk membuat dan mengaktifkan aplikasi Trello. Aplikasi Trello sendiri memang dirancang dan digunakan untuk aplikasi yang mempermudah dan memanajemen tugas dan desain sedemikian rupa sehingga ketika kalian mempunyai tugas secara bertim dan berkelompok, kalian akan bisa menyusun dan membagi tugas-tugas kalian dan melibatkan banyak orang sekaligus. Nah, kita langsung saja karena kita ini sudah tertaut dengan akun yang sudah ada. Kita continue with Google, nanti ada pilihan yang sudah ada, email yang sudah bertaut. Nah, maka tampilannya akan berupa seperti ini. Ini kelompok 6 Applikom. Nah, ketika sudah, kalian bisa pilih untuk public dan bisa diakses untuk semuanya. Create, maka kalian akan punya tampilan seperti ini. Nah, di kelompok 6 kami sudah punya akun yang dibuat, yaitu kelompok 6 kripto seperti yang sudah ada pada tampilan layar. Nah, Trello sendiri nanti berupa board atau papan-papan yang sudah ada seperti ini untuk dapat diisi berupa list-list tugas atau penyusunan tugas yang nantinya akan dikerjakan pada kelompok tersebut. Nah, seperti yang sudah ada pada akun kelompok 6. Nah, seperti ini. Nah, pada awalnya kami mengerjakan tugas kombinasi penggunaan aplikasi. Nah, kalian bisa menuliskan tugas awal ketika sudah add card. Nah, kalian juga bisa mengedit. Nah, terdapat fitur-fitur banyak sekali yang ada di Trello, open card ya. Jadi kita bisa melihat apa aja yang bisa ditambahkan pada aplikasi Trello ini. Seperti ini, dan kemudian setelah sudah ada pula penentuan jadwal atau deadline yang bisa juga diatur kapan harusnya tugas ini diselesaikan. Pada card problem, apa kendala yang harus diselesaikan, seperti contoh dalam pembuatan bagian flowcard, proses pada flowcard kami mengalami kendala karena kami ingin menyusun awal-awalan susunan apa saja yang ingin kami susun ketika menjalankan studi kasus kami. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi flowcard ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan kombinasi aplikasi selanjutnya dalam penyusunan studi kasus kami. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Firmansyah. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meng-share flowchart melalui website Draw.io untuk dikerjakan bersama secara online, dan bagaimana cara penerapan fitur flowchart dalam perencanaan proses studi kasus kelompok 6 kami. Nah, sebelum membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana perencanaan dan bagaimana cara kita meng-share link ke dalam kelompok 6 kita, dalam hal itu saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa itu pengertian flowchart. Nah, flowchart sendiri ini merupakan sebuah diagram yang mana menggambarkan untuk menjelaskan setiap proses yang terjadi dalam program ataupun dalam program yang akan kita lakukan. Ini akan lebih memudahkan bagi seseorang ataupun bagi seorang peneliti untuk menjelaskan proses jalannya pengembangan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, flowchart sendiri ini dapat kita integrasikan itu melalui aplikasi ataupun melalui website Draw.io. Dalam membuat flowchart ya tergantung masing-masing ataupun senyaman kalian lah, mau membuat flowchart melalui aplikasi ataupun mau membuat melalui website dari layanan Google yaitu Draw.io. Nah, untuk saat ini saya pakai melalui website. Dalam hal ini terdapat fitur untuk dikerjakan dengan kolaborasi kelompok atau dikerjakan bersama secara online. Ya, asalkan kita itu nge-save pengerjaan flowchart ini dengan mengirim link ke email teman kelompok kita. Untuk caranya sendiri berikut caranya. Yang pertama itu kita akan menuju ke berkas, kemudian bagikan, tunggu sebentar. Nah, saya akan memberikan contoh untuk mengirim ke email kedua saya, renaldi_m39@gmail.com. Nah, salah, underscore-nya gmail.com. Oke. Nah, kemudian terdapat ada 3 fitur, yaitu apakah email ini hanya bisa melihat saja, ataupun apakah dia bisa berkomentar, atau dia bisa editor. Nah, saya akan memilih dengan editor, kemudian saya akan kirim. Saya tunggu bentar. Oke, tetap bagikan. Tunggu sebentar. Oke, sudah terkirim. Untuk kita cek ke email kedua saya. Oke, kita cek email kedua saya, email. Tunggu sebentar. Sudah. Nah, di sini sudah terdapat adanya bahwa email kedua saya ini bisa mengedit flowchart yang dikirim oleh email pertama saya. Ya, anggapannya email kedua ini teman saya dan email yang pertama itu saya sendiri yang sebagai pengirim link. Jadi teman saya itu bisa mengedit flowchart yang dikirim oleh saya sendiri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana penerapan fitur flowchart ke dalam perencanaan studi kasus kelompok 6 kami tentang kripto. Dalam penggunaan pada bagian flowchart ini terdapat banyak ketentuan jenis bentuk yang mana itu kita tidak boleh asal memasukkan bagian-bagian dari alur penelitian yang kita lakukan untuk dimasukkan ke dalam kolom. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya akan jelaskan kolom yang sudah kami masukkan mengenai progres studi kasus kelompok 6 kami. Yang pertama, pada studi kasus kami itu kami awalin dengan kolom bulat. Untuk kolom ini ialah sebuah kolom yang mana untuk awalan dimulainya daftar dari studi kasus kelompok 6 kami. Kemudian yang kedua itu terdapat bentuk kolom yaitu berbentuk jajar genjang, yang mana sebuah kolom ini menyatakan awalan proses dari pembahasan. Contoh saja seperti menyusun daftar materi, menyusun daftar aplikasi. Kemudian terdapat bentuk kolom yaitu persegi panjang membulat, yang mana kolom ini itu menandakan bahwa awalan proses hingga akhir proses. Contohnya saja pada awalan proses kami yaitu menyusun rencana min map. Kemudian terdapat adanya kolom yaitu berbentuk persegi, yang mana menandakan kolom ini itu sebuah proses atau bisa dibilang langkah-langkah yang kami ambil dalam sebuah perencanaan yang akan dibahas. Contohnya saja seperti
memasukkan mengenai pembagian tugas melalui Trello. Selanjutnya terdapat adanya kolom yaitu berbentuk berlian. Nah, kolom ini menandakan bahwa pembahasan apa yang akan kami ambil, yaitu pembahasan yang kami ambil yaitu jual beli kripto di toko kripto, bukan jual beli kripto di Indotex. Setelah itu kami akan mencari data referensi melalui Google Search, kemudian melakukan observasi ataupun wawancara. Setelah itu mencatat keyword penting data ini di Google Keep, kemudian menyusun dan menganalisis data ini menjadi sebuah laporan. Setelah itu mengunggah dokumen tersebut ini melalui Google Drive, kemudian finish deh. Sekian. Kemudian kami juga menggunakan beberapa kombinasi aplikasi seperti Flowcard, Google Doc, dan Google Form penyusunan tugas atau ingin mengerjakan sesuatu, semua dari anggota tim dapat mengakses dari aplikasi-aplikasi tersebut. Berikut pemaparan dari penggunaan kombinasi aplikasi kami dalam menyusun studi kasus kami. Baik, di sini saya Karolin Ciko Merismayanti dengan NIM 0008 dari kelas S6D akan memberikan penjelasan mengenai penggunaan aplikasi Google Form dan keterkaitannya dengan survei penelitian di studi kasus kelompok kami. Nah, yang pertama teman-teman bisa membuka laman Google di sini, nah yang melalui Google Form ini. Tapi dalam kelompok kami sudah membuat atau sudah menyusun Google Form sesuai dengan dan sudah mencantumkan pertanyaannya sebagaimana seperti ini. Nah, di sini ada kolom untuk judul dan definisi. Tujuannya dari adanya kolom ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada calon responden kita, alasan kita melakukan survei atau pengumpulan data. Kemudian di sini ada beberapa kolom pertanyaan. Di antaranya yang pertama ini ada kolom untuk data diri, di mana kita mencantumkan ini dengan tujuan untuk memastikan apakah orang tersebut memang benar pengguna aplikasi toko kripto. Nah, di sini juga ada kolom daftar pertanyaan umur, di mana adalah untuk mengkategorikan rata-rata pengguna aplikasi atau yang melakukan transaksi cryptocurrency di negara ini itu rata-rata umur berapa. Kemudian di sini ada kolom atau pertanyaan yang berfokus pada survei pada penggunaan aplikasi toko kripto. Di sini kelompok kami menggunakan pertanyaan dengan basis skala. Tetapi di Google Form tidak hanya skala saja, tetap ada beberapa. Di antaranya ada jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengubah ini tinggal mengklik ini. Nah, kemudian kita tinggal memilih yang kita inginkan sesuai dengan kuesioner yang akan kita tanyakan nanti. Kemudian di sini ada klik wajib diisi. Nah, di sini artinya calon responden kita wajib mengisi pertanyaan yang kita ajukan. Kemudian karena kelompok kami menggunakan skala linear, di sini calon peneliti menuliskan beberapa informasi dari angka 1 sampai dengan 4 sebagai indikator kepuasan mereka terhadap aplikasi toko kripto. Nah, jika 1 itu berarti artinya mereka sangat puas dengan aplikasi toko kripto, dan jika 4 artinya mereka tidak puas, seperti yang tercantum di sini. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan untuk survei aplikasi toko kripto, yakni fitur yang digunakan di aplikasi ini apakah sudah sangat sesuai dan memenuhi standar yang mereka inginkan, sehingga mereka memilih aplikasi ini untuk atau sebagai media transaksi cryptocurrency. Kemudian ada beberapa pertanyaan diantaranya terkait dengan kenyamanan dan keamanan transaksi cryptocurrency pada aplikasi toko kripto. Kenapa peneliti menyantumkan pertanyaan ini? Karena untuk peraturan perundang-undangan cryptocurrency atau transaksinya sendiri di Indonesia belum diatur secara jelas. Mengapa dengan itu ditanyakan? Karena risikonya sangat tinggi, sehingga untuk keamanan dan kenyamanannya sangat dipertanyakan, dan tidak sebanding dengan regulasi yang dimana belum diatur.
alasan lainnya adalah karena nilai cryptocurrency itu sangat fluktuatif sehingga menyebabkan mereka yang membuat peraturan itu kesulitan untuk membuat aturannya. Kemudian di sini alasan mereka bertransaksi cryptocurrency itu apakah karena rate yang diberikan itu tinggi sehingga mereka melakukan transaksi ini meskipun di dalam KHS atau fatwa DSN MUI belum ada yang mengatur. Bahkan untuk saat ini masih menjadi perdebatan oleh para ulama yang ada di negara Indonesia. Kemudian jika sudah kita bisa mengirimkan atau menyebarkan link Google Form ini kepada calon responden kita dengan mengklik tombol kirim ini. Nah, di sini kita bisa menyebarkan melalui email dan tautan. Jika email, kita bisa menuliskan alamat emailnya di sini. Kemudian jika dengan melalui tautan, kita bisa mengklik ini, kemudian berpendek URL ataupun jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian kita bisa menyalin. Nah, ini salin. Kemudian jika sudah kita bisa share atau menyebarkannya ke calon responden yang menjadi sasaran kita. Mungkin itu untuk penjelasan dari penggunaan Google Form dan keterkaitannya dengan studi kasus yang dibahas oleh kelompok kami. Terima kasih, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh yang bertugas di kelompok kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trislistiori dengan NIM 0504022021. Di sini akan menjelaskan pengoperasian Google Dokumen. Pertama, kita ke Google Search, kemudian kita ketik Google Dokumen. Nah, selanjutnya akan muncul, kita klik website pertama Google Dokumen Login. Setelah itu akan muncul tampilan dokumen baru. Setelah itu kita ketik judul kita atur dulu formatnya. Kita klik judul. Selanjutnya kita ubah hurufnya menjadi Times New Roman. Kita ubah ukurannya. Selanjutnya kita bold dan pakai rata tengah karena ini judul. Nah, selanjutnya kita ketik judul kita, yakni tinjauan terhadap inovasi digital kripto cryptocurrency pada aplikasi toko kripto berdasarkan KS seperti ini. Nah, setelah itu seperti ini Google Search itu Google Dokumen itu terdapat inovasi yang lebih baru daripada Microsoft Word, yakni seperti ini. Apabila ketika kita mengetiknya typo akan langsung disarankan oleh Google dokumennya dan akan dibenarkan seperti ini. Selanjutnya, ini di bawahnya kita akan mengetik nama dari anggota kelompok kami. Kita ubah lagi menjadi Times New Roman 11. Ini kita ketik nama anggota kelompok kami. Ini pertama di Yes. Ini Lea, Caroline, Siko, kemudian Renaldi, Nah, di sini apabila telah tertulis semua nama-nama, kita ketik name, email, dan abstrak. Nah, dalam Google Documents ini
kita bisa, apabila sudah mengetik isinya, kita bisa membagikannya kepada anggota kelompok kita sehingga bisa dikerjakan secara bersamaan walaupun tidak dalam satu tempat. Tidak hanya itu saja, terdapat beberapa fitur seperti ini, kepanggilan, ini fitur pesan dan komentar. Jadi apabila dalam penjelasan ini terdapat kata-kata yang salah atau terdapat materi yang kurang sesuai, teman-teman kita dapat menyarankannya dengan mengklik komentar. Dan hanya itu saja, kita juga dapat melihat siapa yang telah mengedit dokumen tersebut dalam simbol history ini. Nah, ini contoh dari dokumen kelompok kami yang telah selesai seperti ini. Tinjauan terhadap inovasi digital. Nah, ini kan sudah formatnya, stylenya sudah benar. Ini memakai format judul, fontnya Times New Roman, dan di bold karena ini judul. Tidak hanya itu saja, subbab-subbabnya pun telah di bold karena agar lebih jelas bahwa ini pembahasan mengenai subbab terkait tinjauan terhadap inovasi digital cryptocurrency pada aplikasi toko kripto berdasarkan kajian hukum ekonomi syariah, seperti itu. Nah, ini tampilan dari dokumen yang telah selesai kita kerjakan.